agak dalam sedikit mendekati pintu dapur garasi bagian dalam, ada Pak FS saat itu di situ. Yang berdiri membelakangi saya saat itu. Dia membelakangi. Jadi begitu saya datang terus dia langsung berpaling. Kemudian Pak FS menyampaikan ke saya, Kasat kamu sini, ikut saya. Begitu yang mulia. Kemudian saya, siap Jenderal. Nah saat itu saya nggak tahu, saya belum tahu ini ada apa peristiwa, saya belum ada penjelasan mulai dari depan, kemudian berempat di sekitar situ tidak ada yang penjelasan, mengalir begitu saja sampai ke Pak FS, kemudian dia bilang, Kasat kamu ikut saya. Nah pada saat itu kita masuklah melalui akses pintu dapur yang mulia. Lewat pintu dapur, oke. Saat melalui pintu dapur itu, kemudian dari pintu dapur ada 2 pintu sebagai akses, kemudian tembusan ke ruang tengah yang mulia. Nah pada saat pada saat saudara bertemu dengan saudara FS tadi, apakah dia masih pegang senjata? Saya tidak lihat dia memegang senjata yang mulia. Di antara 4 orang yang saudara temuin tadi, ada yang pegang senjata yang masih di tangan? Saya tidak lihat ada yang menggenggam senjata yang mulia. Tidak ada yang memegang senjata. Kemudian saudara masuk lewat pintu belakang? Saya masuk lewat akses garasi. Oke, lewat garasi. Kemudian masuk, saya mengikuti Pak FS. Saat itu masuk, kemudian FS sambil menyampaikan bahwa ini tadi saya baru dapat informasi ada tembak menembak antara anggota saya. Dia menyampaikan seperti itu sambil berjalan yang mulia. Jadi dia berjalan tidak berhenti, kemudian sampai di depan akses dalam pintu dapur perbatasan, kemudian dia menunjukkan tembak menembak, yang satunya di atas tangga, yang satunya depan pintu dapur, depan pintu kamar Pak FS sendiri. Kemudian saya tidak menanyakan apa-apa, saya cuma mendengar. Kemudian pada saat itu dia melanjutkan perjalanan itu, dia melangkah mengitari, mengambil posisi ada meja makan gede, menuju ke depan pintu dia sendiri, dan dia menyampaikan bahwa peristiwa ini, tembak menembak ini yang terletak di bawah itu Yosua. Ini kejadian ini karena dia melecehkan istri saya, seperti itu, menyampaikan seperti itu Pak FS. Kemudian pada saat dia sambil menerangkan, kemudian dia menepak tembok, agak keras menepak tembok, karena saya pas dia berdiri di depan pintu kamar begitu, dia menepak tembok yang keras. Saya agak sempat kaget juga yang mulia, karena lagi mengalir mendengarkan, kemudian menepak tembok, kemudian kepalanya ditunduk ke tembok, kemudian dia melihat saya terus sambil menggeleng-geleng kepala, matanya agak berkaca-kaca, dan dia bilang, ini kejadian ini melecehkan